Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Sekarang saya bersama Fahada Indi yang nanti akan mempersilakan jamaah dari perempuan untuk mengajukan pertanyaan ya Fahada ya. Betul, karena kita sudah masuk di segmen tanya jawab. Kayaknya Betul banyak sekali. nih jamaah yang hadir Ya. pada siang hari ini ingin bertanya kepada guru-guru kita. Kita Baik. mulai dari mana dulu nih? Saya persilakan Sofyan? terlebih dahulu kepada jamaah bapak-bapak atas nama Pak Sumarno yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile. Silakan boleh berdiri Pak Sumarno dan disampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini fansnya Ustadz Nur Fadilah. Masya Allah. Ya. Fansnya Saya dari Ustadz. Babelan. Dari Babelan, Bekasi Utara, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Silakan Pak Sumarno. Saya mau bertanya, bicara tadi saya untuk kisah Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim tentunya Mic-nya didekatkan lagi Pak. Nah. ya untuk kisah Nabi Ibrahim tentunya untuk ketauhidan kita Pak ya. Yang saya tanyakan bahwasanya bagaimana caranya memupuk rasa tauhid kita supaya lebih dalam lagi gitu. Soalnya pada saat ini ya untuk tauhid itu kayaknya rasanya kurang gitu. Kebanyakan manusia lebih ke dunia dibanding dengan tauhid gitu Pak. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Atau ada 2 pertanyaan boleh? Satu saja Pak, karena satu nanti aja. akan kita Oke. bagi dengan jamaah perempuan. Iya, baik itu saja. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pertanyaan menarik dari Pak wabarakatuh. Sumarno. Bagaimana Ustadz Tile memupuk ketauhidan kita, apalagi di zaman serba digital ini. Ustadz ngapa itu? Sarungnya kenapa itu? Oke, boleh turun untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Ustadz Tile. Iya, makasih. Dulu kita samperin yang nanya, katanya ngefans Betul. sama Tile. Itu dia nah. Kan foto ntar apa Iya, Bang ya. Namanya siapa tadi? Pak Sumanto. Sumarno. Wah, ngeri kita. Alhamdulillah. Ngapa mpok tawa? Bang Sumanto nanya, tadi kan kita udah cerita tentang Oh, Sumarno. Sumarno Ustadz. Iya, maafin Bang Sumanto. Sumarno. Pertanyaan luar biasa. Nabi Allah Ibrahim adalah diuji dengan keimanannya. Begitu bertahun-tahun beliau nggak dikasih keturunan, tapi diuji. Sebab kenapa? Karena setiap kita manusia yang beriman kepada Allah pasti ada ujian-ujian yang diberikan. Artinya Nabi diuji, terus kiai, ulama, terus ada ujian-ujiannya. Dan setiap ujian merupakan supaya tantangan kita, menguatkan keimanan kita. Bu, kaya ujian, miskin juga ujian. Semua Allah berikan kepada kita dengan bentuk apapun. Ada yang berupa ujian, ada yang berupa teguran, ada yang berupa hukuman. Kalau orang beriman dikasih musibah namanya ujian. Diuji supaya naik kelas. Masa kagak sekolah ngikut ulangan? Bener Bu? Diuji namanya supaya naik iman. Mantap. Nabi Allah Ibrahim seorang nabi yang imannya mantap, diuji dengan ujian yang begitu besar. Dan ujian itu dijalankan. Ada orang yang setengah baik dapat musibah, namanya teguran. Setengah baik itu 50-50 po. Ya, sedekah rajin ya Kak. Korupsinya rajin. Ngaji rajin, nyolong rajin. Setengah-setengah nih. Dapat musibah itu namanya teguran. Ditegor, jangan begitu dong. Enggak pantes. Udah jadi pejabat enggak boleh makan duit rakyat. Ya kesono-sono nih. Ditegur. Ada orang yang nggak baik dapat musibah, ini namanya persekot, panjer, DP.
hukuman. Tinggal milih di antara kita. Kita kadang-kadang kan aneh, sembahyang kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, dapat musibah, nyohor kita. Gua lagi diuji nih. Doa, siapa yang uji lu? Bener Bu? Bener Bu? Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan? Nih, kita sering kumpul-kumpul, duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang alim, duduk dengan kiai, ngaji, iman nambah tuh Po. Ngaji. Ngaji live di Damai Indonesia, kok TV One. Nih, masuk semua TV. Bener Po? Dapat ilmu, iman mantep, akidah mantep, sering duduk-duduk bareng dengan ulama, dengan orang alim, insya Allah iman bertambah. Yang kedua, kalau pengen kuat iman kita Bang, ayo sering-sering kita bergaul dengan orang yang baik. Dengan orang baik, mudah-mudahan menumbuh kembangkan semangat kita untuk berjihad, beriman kepada Allah, membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Insya Allah orang beriman diuji. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Baik. Bener Bu? Dah kira-kira gitu Bang Sumarno. Sumarno lagi. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Ustadz Tile yang telah memberikan jawaban. Iya. Baiklah, tadi Baik. sudah dari Saatnya jamaah penanya jamaah bapak-bapak dari ya. teman. Kita Ya. langsung persilahkan dari jamaah ibu-ibu karena Sofyan ini kalau dilihat ya, jamaah ibu-ibu hari ini tuh banyak sekali. Ada Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 50.000. Dengan kayaknya. berbagai macam warna kerudungnya, Masya Allah. Masya Allah. Baiklah, dari jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan boleh berdiri. Perkenalkan nama dan juga asalnya dari mana. Oke, dari sini Ibu ternyata. Refrianti ya, betul. Boleh. Ya, silakan. Dengan ibu siapa Bu namanya? Ibu Ref. Ibu Ibu Ref. Oke. Refrianti panjangnya betul ya? Oke. Ibu Ref. Baik, silakan silakan. pertanyaannya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Nada. Tadi kita sama-sama mendengarkan pembagian kurban itu ada 3 bagian. Sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat tetangga, kerabat. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam lingkungan kita itu kita membagikan pada saudara, kerabat, dan untuk kita sendiri. Sementara di tetangga kita ada orang miskin, mereka tidak kebagian. Bagaimana hukumnya kita memakan, sementara yang berhak mendapat tidak kebagian? Mungkin itu saja dari pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rey sebelumnya, Ibu Rey itu dari majelis apa ini Bu? Iya. Boleh Majelis dimana? Majelis Ibu? Taklim Nur Hidayah dari RW 05 Kelurahan Robadak Selatan. Wah, Masya Allah. Ini yang baik. pink semua ini ya Bu ya? Jilbabnya ya? Cerah sekali ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rey dan langsung kami persilahkan kepada Ustazah Nada untuk bisa menjawabnya. Masya Allah, Ibu Revi. Ya, Masya Allah. Jamaah sekalian, pembagian hewan kurban. Dalam Al-Quran Allah firmankan bahwasannya sesungguhnya memang aku tidak membutuhkan dagingnya pun juga aliran darahnya. Itu semua akan kembali kepadamu kata Allah. Artinya apa? Makanya kenapa hewan kurban yang niatnya sunnah maka boleh kita makan untuk kita bisa nikmati dari jerih payah kita, dari kurban kita. Karena jamaah sekalian kalau berkurban itu memang di antara hikmah besarnya untuk menghilangkan sifat pelit, bakhil, medit, koret, merepet, merege. Jadi kurban itu adalah ketika kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah pun hasilnya kita bisa berbagi kepada sesama. Adapun pembagian sepertiga hanya menjadi patokan dasar. Ya, patokan dasar. Tapi bagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW hanya mengambil bagian paha kambing saja. Jadi kalau kita
Boleh nggak sih Ustazah kalau misalnya semuanya dikasih sama tetangga? Ahsan, baik, boleh. Tapi memang dianjurkan nyobain deh sedikit kurban sunnah kita. Bu, tapi kalau memang kita boleh nggak sih kita bagi dan kita makan? Boleh. Berapa maksimal? Ya sepertiga aja. Agar 2/3-nya kita bisa bagikan kepada orang lain. Punya tetangga, punya jiron, nih perhatiin. Karena makanan yang kita makan ya bisa jadi makruh kalau tetangga kita sedang kelaparan. Karena di antara akhlak yang harus dijaga adalah bagaimana hubungan kita kepada jiron, kepada tetang. Makanya bikin urutan. Oh, pertama pengen nyobain daging hewan kurban kita, ya udah makan sekedarnya. Atau ada orang saya mau makan, saya mau nyate, saya mau nyemur, tapi saya nggak pengen dari hewan kurban yang saya sembelih, nggak apa-apa. Kalaupun memang mau makan, ambil hanya sedikit bagian, sisanya bagi. Nah, bagi ini kita ambil skala prioritas. Pertama, kita lihat dulu tetangga. Kita motong hewan, tetangga kelaparan, bukankah kita jadi zalim? Bukankah tujuan kita berkurban untuk baik kepada sesama, khususnya tetangga, karena tetangga adalah kerabat dekat kita. Jadi kalau mau bagi, nih perhatiin, tetangga kita jadikan prioritas utama. Habis itu siapa? Lihat saudara kita yang memang punya kesulitan, dikirim silaturahim kita yang ke sana. Maka itu akan meningkatkan nilai silaturahim, akan meningkatkan kecintaan. Lalu sisanya kemana? Silahkan bisa bagi kepada fuqara wal masakin. Jadi jamaah sekalian, selain hewan kurban, selain kita berkurban untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, juga insya Allah kita akan meningkat hubungan kita kepada manusia karena kita memberi dan saling berbagi. Insya Allah berkah hidup kita karena takwa kepada Allah, pun berkah hidup kita karena kita senang berbagi kepada sesama manusia. Jadi lihat skalanya, lihat siapa yang paling membutuhkannya. Diri kita boleh makan sekedarnya, lihat tetangga apalagi mereka yang sedang susah, lihat saudara yang susah, maka insya Allah kita tidak berkurban dengan pembagiannya, insya Allah kita bisa lakukan secara adil. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Nada. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen Ulama Menjawab, di mana kami akan bacakan para pertanyaan atau penanya yang sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, Instagram kami Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Idul Adha.